Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Gimana hari ini? Semua hadir ya? Syukur alhamdulillah. Ingat selalu jaga kesehatan, jaga jarak, di rumah saja, dan gunakan masker untuk melakukan aktivitas di mana saja dan rajin-rajin mencuci tangan. Pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisa sistem starter pada sepeda motor, di mana di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari komponen-komponen sistem starter, skema kelistrikan sistem starter, dan perawatan pada sistem starter, dimana nanti kompetensi yang harus kalian kuasai adalah dimana menganalisis gangguan sistem starter serta memperbaiki sistem starter. Dan indikatornya adalah untuk merinci langkah pemeriksaan, mendeteksi diagnosa, dan pada akhirnya bisa melakukan memperbaiki dan menguji kerusakan pada sistem starter sesuai SOP. Tujuannya, setelah membaca dan memperhatikan materi atau teks PowerPoint yang akan saya jelaskan, siswa dapat menjelaskan dan melaksanakan prosedur analisa gangguan sistem starter pada sepeda motor sesuai SOP. Yang kedua, setelah mengamati materi, siswa dapat memahami dan melaksanakan diagnosa dan perbaikan gangguan sistem starter sesuai SOP. Gitu ya. Jadi dengan materi ini harapannya kalian menguasai kompetensi. Oke, mari kita simak materi berikut ini. Sistem starter merupakan sistem yang membutuhkan arus listrik sangat besar sehingga sangat sensitif terhadap kondisi baterai maupun kotornya kabel-kabel atau sambungan, ya, sehingga membuat kinerja motor starter tidak maksimal. Energi listrik yang tersimpan di baterai kurang maupun sambungan yang kurang baik dapat dilakukan dengan cara tes penurunan tegangan atau drop voltage saat starter mesin diaktifkan. Hal ini bisa dilakukan analisa awal saat menstarter tetapi motor starter tidak mau berputar. Untuk pengukurannya yaitu poin 1 pada aki, poin 2 pada terminal plus aki dan input relay, poin 3 pada input dan output relay, poin 4 pada plus dan negatif motor starter, dan 5 pada plus aki dan negatif atau body motor starter. Nah, di sini mempunyai standar masing-masing. Untuk lebih detailnya kita langsung aja. Prosedur pengukuran kerugian tegangan pada sistem starter. Yang pertama, ukur tegangan pada poin 1 atau pada plus minus aki saat sebelum di starter dan setelah di starter. Nah, saat starter itu berapa? Silakan dilihat pada alat ukur yang tampak tegangannya berapa. Yang kedua, ukur tegangan pada poin 4 yaitu pada dinamo starter. Ya, saat di starter hasilnya berapa? Silakan dilihat pada voltmeter. Ya. Jika pengukuran tegangan baterai sebelum atau saat di starter menunjukkan kurang dari 10 volt, berarti baterai dalam keadaan lemah dan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaannya seperti ini. Contohnya pengukuran tegangan baterai sebelum di starter berapa, setelah di starter itu berapa, ya di situ terlihat 10, sekian. Dan pada dinamo starter tegangannya berapa, di gambar itu terlihat 10, sekian volt. Karena tegangannya masih di atas 10 volt, maka untuk contoh gambar ini
masih di atas spesifikasi, sehingga untuk kondisi baterai dan sistem sambungan kabel masih aman ya, sehingga tidak mengalami kerugian tegangan. Nah, jika hasil pengukuran ternyata saat starter kurang dari 10 volt ya, maka dalam hal ini sistem mengalami kerugian tegangan. Untuk itu silakan lakukan pengukuran pada poin 2, 3, dan 5 ya, untuk mengetahui letak mana yang melebihi spesifikasi. Spesifikasi bisa dilihat tadi di slide sebelumnya. Nah, jika sudah diketahui, maka periksa dan perbaiki jalur bearing sistem starter dan sambungan-sambungan kabel atau konektor atau soket pada sistem starter tersebut ya. Bila perlu, lakukan pemeriksaan dan perbaikan komponen sistem starter lainnya, antara lain pada relay maupun pada motor starter itu sendiri. Jika dirasa perlu karena mungkin trouble terletak pada relay starternya maupun pada motor starternya. Baiklah, kalian sudah melihat materi yang saya sampaikan dan video cara pemeriksaan kerugian tegangan atau triple tag dan analisa perbaikannya pada starter. Maka silakan download LKPD ya pada Google Classroom dan silakan dikerjakan. Untuk pengerjaannya LKPD ini silakan dilakukan pada sepeda motor kalian sendiri atau mungkin sepeda motor yang ada di rumah ya, yang memiliki sistem starter elektrik ya, ataupun bisa observasi ke bengkel terdekat ya. Bisa kalian lakukan dengan temannya atau mungkin dilakukan sendiri bisa, tapi ingat tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Memperdalam pengetahuan kalian ya, saya kasih latihan soal atau dengan penugasan, yaitu silakan dicatat, sebutkan langkah-langkah pemeriksaan dan pengukuran drop voltage pada sistem starter pada sepeda motor kalian ya. Itu langkah-langkahnya gimana, silakan ditulis, karena kan di LKPD sudah ada untuk prosedurnya, sehingga kalian tinggal menulis langkah-langkahnya. Yang kedua, apa analisa kalian ya jika hasil pengukuran di poin 1 baterai dan di poin 4 dinamo starter atau motor starter hasilnya kurang dari 10 volt ya, silakan dijelaskan ya. Hasilnya silakan ditulis di buku tulis ya, dan dikirim ke Google Classroom di materi ini. Oke, sekarang dari kalian siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan? Kali dengan bisa melaksanakan analisa pemeriksaan drop voltage pada sistem starter, maka kita dapat mengetahui masalah atau mungkin gangguan yang terjadi pada sistem starter, sehingga kita dapat memperbaiki. Untuk referensi tambahan bisa kalian baca di buku servis manual. Contohnya ini saya gunakan di Honda Karisma, di Revo PGM EV ya, atau lihat di link YouTube tersebut, dan di buku-buku modul pelatihan kelistrikan sepeda motor dan pemeriksaan kelistrikan pada sepeda motor 2 keluaran PPTK PDC ya. Demikian materi dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, dengan materi lanjutan dari pertemuan hari ini saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.